Hasna Mus'ab bin Umair. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Nah Umi, hari ini kita belajar, kemarin kita belajar mengenai ASEAN, kita hari ini belajar mengenai bentuk-bentuk kerjasama anggota ASEAN. Berikut penjelasannya. Nah, Nana semua, negara-negara anggota ASEAN menjalin kerjasama adalah dengan tujuan bersama. Apa tujuan bersamanya? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. Kemudian menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Baik, kita bahas satu persatu. Kerjasama dalam bidang sosial. Kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial ditangani oleh Komite Pengembangan Sosial. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial? Yang pertama, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas sarana-sarana kesehatan di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, melakukan penanggulangan bencana untuk wilayah negara-negara ASEAN dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, bentuk kerjasama dalam bidang kebudayaan. Apa saja? Yang pertama, melakukan tukar-menukar pelajar antar negara ASEAN. Misalnya, kalian diberi kesempatan untuk belajar di Malaysia. Begitu juga sebaliknya, pelajar Malaysia diberikan kesempatan untuk belajar di Indonesia. Yang kedua, memperkenalkan budaya khas masing-masing negara anggota ASEAN. Misalkan, memperkenalkan tarian khas Indonesia ataupun memperkenalkan alat musik Indonesia, contohnya angklung diselenggarakan di Brunei atau di Malaysia misalkan. Kemudian mengadakan kerjasama dalam usaha peningkatan sumber daya manusia. Kemudian menyelenggarakan SEA Games yang sering kita lihat. Kemudian meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Baik, selanjutnya bentuk kerjasama di bidang politik. Yang pertama, ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM, yaitu pertemuan rutin antar menteri keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Jadi semua menteri keamanan itu lagi berdiskusi, membicarakan hal yang penting. Kemudian pengiriman duta konsulat. Keberadaan duta konsulat diperlukan untuk mewakili setiap negara untuk berdiskusi dan menjalankan perannya dalam stabilitas politik. Jadi setiap negara itu mempunyai duta konsulat. Seperti Indonesia. Di Indonesia banyak duta konsulat dari Malaysia, Singapura, Vietnam begitu. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan bentuk kerjasama politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Jadi tugasnya ini, perjanjian ini mengembalikan misalkan penjahat koruptor itu ke luar negeri, maka akan dikembalikan ke negara asalnya. Kemudian yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Jadi di kawasan Asia Tenggara bebas nuklir, tidak boleh ada nuklir di dalamnya. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral atau disebut dengan ZOFAN. Apa itu? Yaitu negara ASEAN mempunyai hak untuk melakukan sesuatu secara bebas, namun tidak melanggar perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan dalam ASEAN. Dan juga netral. Netral itu tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara ASEAN sendiri. Jadi, perjanjian ini agar menjaga kedamaian antar negara anggota ASEAN. Selanjutnya, bentuk kerjasama di bidang iptek. Indonesia dan Thailand contohnya melakukan kerjasama di bidang pertanian.
Kemudian Indonesia dengan Singapura bekerja sama melakukan penelitian kemaritiman tentang penanggulangan bencana. Ada lagi membangun jaringan kabel laut antar Indonesia dengan Singapura. Kemudian Indonesia bekerja sama dengan Malaysia membangun PLTU di Sumatera dan Kalimantan. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya, kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Kemudian yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Baik Ananda, itu tadi penjelasan tentang bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.